Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wal dunya wa qul fis salihin wa qul bihi radhiyallahu anhu wa idza waqa'at minkal ma'siyah fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya taqdir fa yad'u kadzalika ila al-ihtijaji 'ala Allah wa huwa a'zamu min al-ma'siyah walakin yanbaghi an tanzura fi nihayatiha allati hiya hadidul iqabi wa shadidul 'adab wa indahu tubadiru ila taubati wa ta'awun wa alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa bi'al wa batina. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat karunia anugerah darinya untuk kita masih diperkenankan pada malam hari ini melanjutkan daripada kajian ilmu lalu sampai kita kepada hikmah yang ke-48, penjelasan dari Imam Al-Haddad tentang bagaimana cara manusia hamba-hambanya yang beriman kepada Allah di dalam bermuamalah, bersikap, berinteraksi terhadap ketaatan kepada Allah, dan ketika terjerumus pada satu perbuatan maksiat kepada Allah. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama, bahwasannya hikmah ini mengajarkan kepada kita untuk melihat, menilai, serta mengambil pelajaran bahwa setiap ibadah, setiap nilai-nilai ketaatan dan amal kebaikan yang kita lakukan ada dua sudut pandang. Yang pertama, kita memandang daripada taatnya kita kepada Allah itu dikarenakan sebabnya adalah taufik dari Allah, daya upaya dan kekuatan juga datang dari Allah, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat untuk menjalankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Itu sudut pandang yang pertama. Jika kita mampu mengambil pelajaran dari ketaatan yang kita lakukan itu semata karena karunia dari Allah, maka akan terhindar dari diri manusia itu sifat ujub atau bangga akan kebaikan dan ketaatan yang dilakukan olehnya. Tidak sampai di situ, justru Allah akan menjaga, mengabadikan karunia yang Dia berikan atas diri kita, membuka kuat untuk melakukan amal soleh. Tidak dihilangkan karena perkara-perkara yang bisa menghapus amal-amal baik yang kita lakukan. Itu sudut pandang. Yang kedua, ada orang yang menilai, mengambil pelajaran, melihat dari sisi terakhir. Apa sisi yang terakhir? Bahwasannya setiap ketaatan dan amal saleh yang dilakukan
ada nilai-nilai pahala. Maka dia melakukan itu amal soleh, dia taat kepada Allah untuk mendapatkan pahala yang telah dijanjikan, yang berujung kepada surga, yang berujung kepada nikmat yang abadi, surga yang sudah Allah siapkan. Maka dengan sudut pandang yang kedua ini, hamba tersebut akan semangat untuk beribadah, semangat dia untuk taat, karena dia melihat dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang yang terakhir, bukan yang pertama. Kalau pertama dia melihat aku bisa taat, beribadah, beramal baik, beramal soleh karena anugerah karunia dari Allah. Yang kedua, melihat dari sudut pandang yang terakhir, aku beribadah taat kepada Allah karena ada pahala yang akan diberi Allah, ada surga yang akan aku dapatkan. Keduanya sama, boleh. Mau Anda mengambil sudut pandang yang pertama, yakni cara kita berinteraksi dengan taat dan amal soleh yang kita lakukan, atau dengan cara yang kedua. Tapi di dalam sudut pandang pertama dan yang kedua, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus dan lebih utama adalah yang pertama. Dia mampu taat dan beramal baik, semua itu karena karunia dari Allah, bukan karena dari dirinya. Yang kedua, dia memandang karena adanya pahala, dengan itu semangat dia beribadah. Tapi untuk sudut pandang yang pertama itu lebih afdal. Yang pertama itu akan menimbulkan di dalam ibadah itu keikhlasan. Kita mampu taat kepada Allah karena karunia dari Allah. Nah, di situ akan mudah bagi yang beribadah, yang taat ini di dalam ketaatannya itu mendapati nilai-nilai keikhlasan. Ada orang yang baik ibadah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Nah, jadi masalah. Karena itu bisa menimbulkan semangat untuk dia banyak beribadah. Cuma dua sisi ini saja cara kita diajarkan kalau kita mampu melakukan perbuatan baik. Saat kita taat, saat kita beribadah, saat kita melakukan amal-amal yang soleh, ambillah sudut pandang yang pertama atau yang kedua, karena kedua-duanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Yang pertama tadi apa? Semua karena karunia Allah. Yang kedua sudut pandangnya karena ada janji Allah pahala dan surga. Kalau ditanya mana yang lebih baik, pertama atau yang kedua, yang terakhir, yang pertama. Yang dengan itu akan menimbulkan dari taatnya itu keikhlasan di dalam ketaatan. Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengambil pelajaran berinteraksi, bermuamalah kepada Allah jika kamu terjerumus pada perbuatan maksiat? Ingat, terjerumus bukan berarti sengaja melakukan, itu berbeda, tidak sama. Ada manusia yang sudah berupaya untuk menghindar dari yang namanya perbuatan dosa, tapi mendominasi pada nafsu dan dirinya serta hilang akal sehatnya, akhirnya dia terjerumus. Sedangkan dia sudah berupaya, tak mau.
tetap dia terpleset, tergelincir pada maksiat. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengambil cara bersikap. Tapi yang perlu kita tekankan lagi di sini bukan bagi yang sengaja bermaksiat, ya, bukan bagi yang sengaja sedang dia tahu itu kalau dilakukan dosa tetap dilakukan. Ini namanya bodoh, ahmak. Jangan deketin kolam renang, jangan deketin air yang dalam, kamu belum bisa renang, tapi dia loncat. Ini kan orang udah dikasih warning, masih dia apabila keras kepala, tekak, akhirnya dia tanggung konsekuensinya. Sama orang naik kendaraan, lampu merah, jangan diterobos, nanti ditilang tangkap polisi, tetap aja dia terabas. Akhirnya betul ada polisi yang ditopin dia, kena dia konsekuensi. Ini namanya bodoh. Udah dikasih warning masih saja dilanggar. Nah, yang dimaksudkan orang yang tergelincir pada maksiat ketika dia sudah tahu itu maksiat dan dosa, dan dia dengan segenap upayanya memaksimalkan diri untuk tidak melakukan dan terjatuh kepada itu maksiat, tapi berujung dia tergelincir. Ini beda sudah bahasannya. Makanya di sini dikatakan wa idza waqa'at minkal maksiat. Kalau kamu tergelincir pada satu perbuatan maksiatmu kepada Allah, fa iyyaka, maka hati-hati atas dirimu. Untuk orang yang tergelincir berhati-hati. Yang tergelincir kagak sengaja aja tetap mendapatkan warning agar berhati-hati. Berarti kalau orang yang sengaja nggak ada ini peringatan. Jadi dia yang dengan kebodohan dan kesengajaan melakukan itu maksiat. Apapun itu jenis maksiatnya, selama itu dilarang oleh Islam dan itu mendatangkan dosa, tidak melihat kepada nominal kecil atau besar maksiat dan dosa daripada maksiat tersebut. Artinya wajib untuk kita menjauh. Itu saja. Kagak usah melihat ini dosa kecil. Enggak. Oh, ini dosa besar, saya menghindar. Ini dosa kecil. Enggak apa-apa dosanya kecil juga. Enggak. Kan seperti itu pahamnya. Selama Islam itu mengajarkan larangan, maka jauhi. Nggak ada bang pilih memilih di sini. Hati-hati bagi orang yang tergelincir terhadap satu perbuatan yang dilarang. Untuk kamu memandang, nah ini cara dia bersikap, memandang maksiat yang dia lakukan atau yang tergelincir dengan maksiatnya kepada Allah. Dia melihat di awalnya. Kalau tadi kan taat, ada sudut pandang awal dan yang terakhir. Nah ini juga maksiat. Begitu cara kita bersikap, berinteraksi terhadap maksiat yang kita lakukan. Hati-hati memandang dengan sudut pandang yang pertama. Apa? Ia at-taqdir minallah. Aku ini jatuh ke maksiat karena takdir dari Allah. Kan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, semua takdir. Semua yang ada di dalam kehidupanmu, semua itu di dalam qada dan qadar takdirnya Allah. Yang diucapkan seperti itu betul, tidak salah. Yang namanya Allah adalah ketetapan Allah yang maha lampau, namun belum terjadi.
Yang namanya qadar, takdir adalah ketetapan Allah yang maha lampau, yang sudah dicatatnya, sudah tertulis. Tapi saat terjadi, itu namanya takdir. Kalau orang tergelincir dalam maksiat, dia berpandangan seperti mengatakan cara dia berinteraksi, takdir dari Allah. Karena Allah sudah menetapkan takdirnya untuk aku melakukan manusia. Hati-hati yang seperti ini. Ini kata Imam Haddad adalah ciri orang yang tertipu dengan bisikan syaitan. Kalau dia maksiat lalu dia berpikir takdir dari Allah, sudah ketentuan Allah, aku tergelincir maksiat. Salah. Allah menciptakan yang namanya taat. Bentuknya macam-macam. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji umroh, ada yang namanya sujud, ada yang namanya baca Quran, ada yang namanya beriktikaf di masjid, ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya hadir majelis, ada yang namanya menuntut ilmu. Itu ragam macam bentuk ketaatan. Dan Allah menciptakan itu bentuk ketaatan. Allah juga menciptakan namanya manusia, ragam anehnya banyak. Ada memutus silaturahim, meninggalkan sholat, minum minuman keras, memakan anak yatim, makan duit haram, makan duit riba, durhaka, tidak berpuasa, mampu haji tidak haji, mampu umroh tidak umroh, benci sama orang, memusuhi orang, memfitnah orang. Itu ragam bentuk maksiat. Taat maksiat Allah yang menciptakan, tidak salah. Tapi ketika manusia tergelincir pada yang namanya maksiat, dia mengatakan ini takdir dari Allah. Kalau seperti itu cara dia bersikap bagi yang tergelincir dengan maksiat, maka sikapnya itu dosanya lebih besar dari maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia menyalahkan Allah. Udah takdir dari Allah. Nah, dia menyalahkan Allah. Bukan maksiatnya yang disalahkan, tapi ketetapan Allah yang menciptakan itu maksiat, dialaskan takdir dari Allah, aku jatuh kepada maksiat. Dia bersikap seperti itu, nah dosanya lebih besar dari maksiat yang dia lakukan. Ini orang yang bermaksiat di dalam menyikapi pertama seperti itu, salah. Allah kan kasih kita akal, Allah kan kasih kita cara berpikir. Fungsi akal kita tahu apa fungsi akal? Akal itu diciptakan untuk kita manusia yang dikasih sama Allah. Itu fungsi utama, yaitu mau tahu kemana harus mengarah. Allah itu menciptakan akal, akal itu ciptaan tersebut tahu kemana arahnya, kemana harus mengarah. Tujuannya dia tahu, karena memang dari ciptaan dikasih tahu sama Allah, menciptakan kamu tujuanmu wahai akal, aku, kata Allah. Ya. Lalu dia memilih dengan akal sehatnya tadi, memilih untuk maksiat. Sekarang dia bertentangan dengan fungsi akal. Lalu setelah dia terjatuh pada maksiat, mau menyalahkan dengan membawa nama takdir. Sudah takdir dari Allah. Ya, sudah takdir dari Allah. Kalau begitu, ambil kayu yang besar, banyak kumpulin, kasih siram bensin, bakar ke api, kamu loncat dengan pilihanmu. Kalau memang takdir Allah, aku tidak bakal terbakar. Aku tidak akan hangus. Lakukanlah. Apa yang akan dikatakan oleh akalmu? Mau melakukan? Nah itulah fungsi akal. Dia tahu kemana tujuannya, dia tahu kemana arahnya. Jadi tidak boleh kita sebagai orang yang Allah anugerahkan akal
akal sempurna, mengetahui tujuan, saat tergelincir pada maksiat lantas menyalahkan takdir, sikap yang seperti itu lebih besar dosanya dari maksiat yang dia lakukan. Dia meneguk minuman yang haram, dia berjudi, kan tahu itu haram di nasil Quran. Al-Quran melarang, dia tahu judi itu dengan Al-Quran larangannya, minum arak, Al-Quran larangnya, durhaka, Al-Quran larangnya, makan duit riba, berurusan sama riba, Al-Quran yang melarang. Dia tahu, lalu dilakukan. Nah, saat dia melakukan dosa itu sudah melakukannya dulu dosa. Saat dia telah selesai melakukan maksiat, dia menyalahkan takdir. Ini sudah takdir Allah. Nah, salahkan dia menyalahkan takdir Allah lebih besar dosa daripada maksiat yang tadi dilakukan. Allah. Tapi Anda orang di sini kita diajarkan kalau tergelincir pada maksiat dengan mengambil sudut pandang yang kedua. Mengambil sudut pandang yang kedua. Orang yang mengambil sudut pandang pertama ini dengan mengatakan sudah takdir dari Allah aku bermaksiat, itu bisa menuntut Allah nanti. Dia akan berani untuk menuntut Tuhannya. Saat hari pembalasan dia akan berkata, bukankah takdirmu ya Allah aku melakukan maksiat, engkau telah menetapkan takdir. Kurang ajar betul hampa kalau cara sudut pandangnya terhadap maksiat yang dilakukan seperti itu. Kajian yang sebelumnya kan orang yang beriman, kata Imam Haddad di dalam hikmah yang sebelum-sebelumnya, orang yang cerdas, orang yang berakal, bukan saat bajunya kejatuhan kotoran baru dicuci. Orang yang berakal itu dia menghindar dari kotoran jangan sampai kena bajunya. Kalau memang tidak bisa dihindari, baju yang kotor itu dicuci. Maksudnya apa? Orang yang beriman berakal sehat, bukan dia bermaksiat lalu dia bertobat, tapi dia menghindar dari maksiat. Kalau memang bergelincir, dia bersegera untuk bertobat. Ya, jadi beda antara orang yang sengaja memilih dengan orang yang tidak sengaja karena tergelincir melakukan maksiat. Justru di dalam menyikapi perbuatan maksiat, pada hikmah ini dijelaskan solusinya kepada kita. Hendaknya kamu melihat yang terakhir dari sisi yang kedua, bukan sisi yang pertama, menyalahkan takdir. Tapi lihatlah dari sisi yang kedua, apa itu? Allati alimul iqab wa syadidul adab. Yang melakukan maksiat, azabnya itu pedih. Siksanya Allah itu dahsyat, mengerikan. Lihatnya di situ, jangan menyalahkan takdir. Nah, kalau kita melihat dan memahami, memandang, oh ya, ini makan duit riba ini dosanya lebih parah dari berzina dengan ibu kandung sendiri. Bayangkan, adakah anak kandung mau berzina dengan melakukan hubungan badan dengan ibu yang melahirkan dia? Ketahuilah dosa makan riba sengaja lebih besar daripada berzina berhubungan badan dengan ibu yang mengandung dan melahirkan dan membesarkan kita. Lebih parah dosanya dari itu. Riba. Hati-hati dengan riba. Kehidupan kita, keseharian kita ini tidak pernah jauh dari yang namanya riba. Kamu akan selalu ditawarkan, dirayu. Jadi harus pintar dengan masalah yang bisa menjerumuskan kita supaya kita tidak tertimus.
Kalau sudah melakukan, cepat-cepat kembali. Bertobat, sesali. Nggak ada yang rugi, justru kalau dipertahankan, ruginya nanti. Nah, lihat dari sudut pandang kedua, ini dosanya besar. Siksa Allah ini bukan main-main. Kalau orang yang melakukan maksiat, tergelincir pada maksiat, dia berpikir dengan cara bersikap dengan sikap yang kedua ini, hasilnya apa? Wa inda utubatir ila taubat. Niscaya dia akan bersegera cepat untuk bertaubat. Beda dengan yang pertama, menyalahkan takdir. Justru itu lebih besar dosa daripada maksiat yang dia lakukan. Tapi kalau dia melihat siksa Allah parah, adabnya Allah parah, tidak ada yang membuat, akan timbul rasa takut. Sama seperti orang yang taat, ketika melihat dari sisi kedua, pahalanya gede, surga menanti, akan timbul semangat untuk ibadah. Walaupun dia ngejar pahala. Orang yang maksiat, dia harus melihat dosanya besar, siksa Allah, menyakitkan, neraka Allah menanti, dan ini bisa kekal di dalamnya. Maksiatnya sesaat, dosanya berkelanjutan, azabnya tidak habis-habis. Dia harus berpikir seperti itu. Hasil yang akan dia dapatkan, buah dari pikiran seperti itu apa? Coba dia tidak tahu, dia akan bersegera kembali taubat menyesali maksiat yang tadi dia tergelincir kepada maksiat tersebut. Cepat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan timbul semangat baru untuk berhati-hati di dalam langkahnya supaya tidak kembali kepada maksiat, dan lebih semangat dia untuk perkara-perkara akhirat. Memang ini yang harus ada pada kita orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak cara berpikirnya seperti itu, akan larut dia dengan maksiatnya. Sehingga ketika seseorang larut dengan perbuatan maksiat, maka maksiat itu dianggapnya biasa, perkara yang biasa saja. Mau kita kasih nasihat sudah susah. Mau kita kasih teguran, yang kamu lakukan itu dosa, susah untuk dia terima. Kenapa? Karena sudah terus menerus dengan maksiatnya. Akhirnya susah untuk dikasih tahu. Ya, ini orang yang tergelincir loh yang dimaksudkan, bukan orang yang sengaja. Sekali lagi, kalau orang sengaja maksiat kepada Allah, itu orang nggak waras, nggak punya akal. Para fuqaha itu mendefinisikan akal. Apa itu maknanya akal? Akal itu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu fungsinya dia tahu, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu fungsi akal. Tapi kalau dengan ada akal justru manusia melakukan yang batil, tak punya akal itu orang. Yang berakal itu mungkin yang berada di rumah sakit jiwa, yang kalau kita katakan ini orang gila. Orang gila kan tak punya akal. Maksudnya nggak sehat akalnya. Mana yang dikatakan gila tidak berakal, yang berada di rumah sakit jiwa dengan orang yang di luar rumah sakit jiwa, tapi dia tahu itu dosa tetap dia lakukan. Mana fungsi akalnya? Tidak ada. Justru dia yang lebih layak untuk dikatakan sakit jiwa, hilang akal.
Saat dia tahu loncat dari lantai 10 itu bisa membinasakan, tetap dia loncat. Mana akal? Tidak nyakal itu namanya. Saat dia tahu ini dosa masih dia lakukan dengan ikhtiarnya, kesengajaannya, bersamaan dengan itu di atas kepalanya ada yang namanya akal yang bisa membedakan, tapi tetap dia lakukan, berarti tidak ada akal. Sesimpel itu. Para ulama kita menjelaskan akal itu tahu mana yang baik, tahu dia mana yang tidak baik. Masih paham itu saja. Kamu akan tahu ini air minum, kamu akan tahu di sisi kiri racun. Siapa yang ngasih tahu? Akal. Sekarang kamu menentukan mau pilih yang mana? Mau minum air atau racun? Kalau kamu dikatakan berakal, minum air yang kamu pilih, bukan minum racun. Apa tahu minumnya racun sama dia? Ini tidak berakal. Tidak berakal. Kayaknya Allah bilang di dalam Al-Quran, gambaran orang-orang yang ketika diberikan akal tidak difungsikan dengan baik, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah dari hewan ternak. Binatang ternak itu tidak punya akal dan tidak dikasih akal, cuma dikasih nafsu aja, keinginan. Makanya kalau kita lihat hewan ternak, apa yang diinginkan? Dia cuma punya keinginan. Makan, perut kenyang. Tak saat tibanya birahi mencari pasangan betina, lapar makan lagi, kenyang tidur. Itu Al-Quran menjelaskan kepada kita orang yang beriman. Yang kasih akal, tapi tidak kalian fungsikan dengan baik akal, kamu lebih parah dari hewan ternak. Lebih parah dari hewan ternak, dari binatang ternak, karena binatang tidak dikasih akal. Lalu kamu dikasih akal, perilaku mengalahkan binatang yang tidak dikasih akal. Makanya binatang Allah lebih parah dari hewan. Maka dari itu harus kita pandai di dalam bersikap, berinteraksi terhadap ketaatan yang kita lakukan dan terhadap maksiat yang kita tergelincir, bukan sengaja melakukan, tapi tergelincir. Sekali lagi saya katakan tergelincir. Kalau kita tahu di ubin itu ada air sagu, apa tetap kalau lewat di situ terus berlari? Ya misalnya yang kita di masjid ini kan ngepel, disikat di ubinnya, ubinnya kan kecil, dikasih sapu, dikasih apa untuk angkat roda yang membantu. Udah sapu kan tiba-tiba kamu tahu, kamu tetap lari. Atau kamu cari jalan yang lebih aman. Orang yang berakal cari jalan yang lebih aman. Beda kalau orang tahu itu ada air sabunnya, tapi dia nggak tahu, dilewati jatuh dia tergelincir. Karena dia tidak tahu. Wajar. Masalahnya udah tahu. Ini masalah, udah tahu itu lantai licin masih dilalui. Jadi orang yang tergelincir sama maksiat harus tahu bagaimana cara bersikap dengan maksiat tersebut. Jangan pernah dia menyalahkan takdir Allah, walaupun dia tidak sengaja. Bukan kesengajaan yang melakukan, lalu jangan pernah menyalahkan takdir
bakti Allah, karena Allah itu tidak pernah menyesatkan manusia. Hambanya tidak pernah menganjurkan manusia ini untuk bermaksiat. Seperti yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Aku tidak menciptakan jin dan menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, menyembah. Nah, kalau itu bilang illa liya'budun, untuk bermaksiat kepada, tapi untuk beribadah, menyembah, bukan hanya bermaksiat kepada. Tidak ada orang yang mampu untuk menahan daripada siksa Allah, azab Allah, karena kesengajaan dia melakukan perbuatan maksiat. Tapi bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, bersegeralah, jangan ulangi daripada perbuatan maksiat tersebut. Jangan pernah lagi dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Dan jangan pernah menuntut kepada Allah Tuhan semesta alam karena keteledoran dan kesalahan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Allah berikan kita kemenangan insyaallah. Baik. Kita lanjutkan kepada hikmah yang berikutnya yang ke-49. Qala radhiyallahu anhu min makarimil akhlaq, daripada bentuk kemuliaan akhlak. Nah, ini kembali juga kepada kesempurnaan akal maksudnya. Dari bentuk kemuliaan akhlak atau merendah hati di saat dia layak untuk mendapatkan pujian, kemuliaan. Dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk mendapatkan yang mestinya dia dapatkan, tapi dia lebih memilih untuk merendahkan hatinya, bukan justru mencari apa yang walaupun dia layak. Contoh, ada orang alim berilmu, ngerti masalah hukum dan ahkam, mengerti tentang masalah ibadah, mengerti tentang masalah muamalah. Ulama lah kalau kita katakan ulama alim. Kalau dia dipanggil dengan panggilan ustaz, pantas nggak kira-kira? Pantas. Karena keilmuannya. Tapi dia tidak mengharapkan panggilan itu. Orang memanggil dia dengan panggilan yang pantas untuk dia diterima, untuk dia menerima panggilan. Justru dia lebih memilih untuk merendah. Mau kamu panggil namaku secara langsung, mau kamu panggil aku akrab dengan sebagaimana kamu akrab dengan panggilan, jadi masalah. Itu bentuk kemuliaan akhlak. Ini orang yang berakhlak. Ini orang yang berakal. Tapi ada orang yang dia pantas untuk dipanggil ustaz, dipanggil doktor, dipanggil profesor, karena memang dia memiliki titel tersebut, memang dia berilmu. Tapi ketika dipanggil dengan selain panggilan yang
mestinya dia dapatkan, dia tidak terima. Ini orang takabur, ini orang sombong. Atau yang banyak sering kita dapatkan, dulu belum pergi haji dipanggil dengan namanya, pulang haji dipanggil dengan namanya, dia tidak terima. Harus ada panggilan haji. Kalau dipanggil dengan dia tidak mau terima, marah dia. Ini sudah haji, panggil aku dengan Pak Haji, Bu Haji. Ini orang sombong. Tapi kalau dia tahu panggilan itu pantas untuknya, karena dia memang sudah haji, sama kayak panggilan orang alim tadi, pantas untuk dipanggil ustaz, tapi dia tidak dipanggil dengan seperti itu, dan dia menerima, dia merendah. Oh, ini panggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Ustaz, Ustaz. Panggil nama saya. Ini orang akhlak. Akhlak. Ya Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Tapi pernahkah kamu mendengarkan di dalam sejarah riwayat hadis ketika Nabi dipanggil sama orang dengan panggilan nama langsung, lalu dia mengatakan, aku Nabi, aku Rasul, panggil aku Nabi Allah, gak bakal kamu dapat. Justru Nabi santai. Memang Muhammad mau diapain? Itu akhlaknya. Jadi tidak usah heran bilang Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak Nabi Abu. Itu yang pertama. Min makarimil akhlak. Orang yang dikatakan berakhlak awalnya itu merendahkan dirinya, hatinya di tempat yang pantas dia untuk diangkat, tempat yang pantas dia untuk dijunjung. Datang ke acara terlambat, tapi ini orang-orang besar, penuh nih masjid. Datang pejabat, wali kota, sekda, gubernur, alim, tapi terlambat. Kalau mau duduk di depan, harus melangkahi orang-orang. Dia datang terlambat, dia itu di mana dia tiba datang. Itu orang pantas kalau mau duduk di depan. Kenapa? Dia mungkin ulama, dia mungkin berilmu, dia mungkin pejabat, dia mungkin kepala daerah, layak untuk dihormati. Layak nggak untuk dihormati? Layak. Tapi tidak diperlakukan selayaknya dia mendapat. Dia tahu untuk merendah. Jadi masalah. Itu akhlak. Ada orang yang nggak bisa terima, sombong aja. Nggak tahu di tempat dulu udah nggak muat lagi, udah nggak harus menggeser orang lain. Gara-gara dia pantas menerimanya, lalu dia harus diperlakukan sepantasnya. Ini orang sombong, tidak berakhlak. Yang kedua, tajammul billah. Dia selalu merasa bahagia dengan kemiskinan. Artinya tidak kemiskinan, kekurangan membuat dia susah. Nah, tetap dia dengan keadaannya. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu, emak-emak ini kan biasalah. Kalau untuk bab menjaga mulut itu kan ada repot. Seorang suami keluar fisabilillah, keluarga miskin, setiap kali dia keluar itu pulang, dan ketika keluar tidak membekali istri dan anak dengan keterbatasan, dan itu berulang kali. Tetangga-tetangganya tahu, sampai tiba kasnya
Tetangga-tetangga inilah yang membantu ngasih beras, ngasih makan pagi, ngasih makan malam kalau sakit. Mereka gotong royong berikan obat. Tapi lama-lama ini tetangga punya apa lagi kayak ini? Masa berangkat keluar menghilang balik lagi minggu bulan, yang istri anak nggak dibekali, nggak dikasih uang atau apa, begitu aja. Kata tetangga sampai yang dongkol tetangga ini bukan yang alami kepada si istri. Dia berkata, kamu ini kok bisa? Apa gunanya lakimu? Masa yang keluar kau dibiarkan begini saja? Nggak dikasih nafkah, nggak dikasih bekal, didiamkan begitu aja, ditinggal begitu aja. Laki kayak apa? Yang saya bilang si istri, suami itu pemakan, bukan pembagi. Yang membagi itu suami itu makan. Apa yang mau kasih dimakannya juga. Biarlah pergi yang pemakan, yang penting pembagi tidak pergi, selalu ada bersama. Akhirnya dia mendapatkan bagian dari yang membagi al-rozak. Kalau suami itu pemakan, yang memberi rizki Allah, bukan suami itu. Ternyata yang membagi rizki yaitu Allah, memberikan jalan rizkinya melalui kalian, bukan melalui pemakan suami. Aku pemakan, suamiku pemakan, kalian pemakan. Biarlah pemakan pergi, yang penting pembagi rizki tetap bersama. Lihat cerdas, istri yang cerdas, ya. Tajawwal fil illah, bagian dari akhlak. Gak pernah merasa susah dengan kekurangan, bagian dari akhlak. Wal ihtisab bil tawad, kesederhanaan di dalam kemapanan. Nah, ini bagian dari akhlak. Dia kaya, apakah kaya harus pakai baju yang mahal? Enggak. Kalau dia bisa sederhana, bagian dari akhlak. Enggak semua orang yang duit kaya raya, harus pakai cincin, berlian, harus pakaian, harus teman gaulnya berkelas juga, harus kendaraan, harus. Justru itu namanya sombong, memamerkan kekayaan. Tahu orang kaya yang berlebihan tapi memiliki akhlak, ini standarnya. Dia membuat dirinya sederhana, walaupun dia kan tajir militer kaya luar biasa, tapi dia bikin dirinya sederhana, membawa semua orang. Bagaimana orang yang sederhana tengah-tengah, kagak tengah-tengah. Ini bagian dari akhlak. Itulah hikmah daripada hikmah Al-Quran yang ke-49. Kita lanjutkan hikmah yang ke-50. Bab yang menjelaskan tentang fungsi akal. Semoga Allah berikan pembangunan kita, insyaallah. Allah jadikan perkumpulan kita pada malam ini membawa keberkahan, dikeluarkan kita daripada ketidakpahaman dan diangkat derajat kita karena ilmu yang kita pelajari, serta Allah mudahkan dari ilmu yang kita pelajari mengamalkan dunia dan akhirat mendapat kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.